Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainur Hikmah dari Fakultas Teknologi and Desain, Prodi Sistem Informasi, Universitas Terbuka. Di sini saya akan membuat video tentang tugas 2, yaitu tentang pelajaran administrasi server. Yang di tugas 2 kali ini, kita diperintahkan untuk instalasi NFS server yang dilampirkan dalam bentuk format Word. Kita download terlebih dahulu. Petunjuk instalasi penggunaan NFS, yaitu instalasi NFS server di CentOS. Dengan seperti ini langkah-langkahnya, kurang lebih seperti ini. Dan pengujiannya itu pengujian dan eksplorasi. Buat file atau directory pada directory yang dibagikan di server, lalu periksa apakah perubahan tersebut terlihat pada klien. Coba ubah izin akses pada directory yang dibagikan dan amati dampak pada klien. Pelajari cara konfigurasi opsi NFS lainnya seperti root squeeze dan no root squeeze. Jelajahi cara mengotomatiskan proses mounting menggunakan etc fs tab. Langsung saja di sini saya menggunakan VirtualBox. Ini saya sudah buat install CentOS-nya untuk CentOS versi 9, operating system versi 9 yaitu CentOS. Ini adalah server, ini adalah klien. Pertama-tama kita adalah konfigurasi itu di bagian server. Kita show buka dan kita login di akun kita sendiri. Kita login terlebih dahulu. Bentar. Kita buka aktivitas dan kita cari terminal. Kita masuk pada terminal di sini. Maka pertama yaitu kita di sini kita harus masuk ke akun root terlebih dahulu agar kita bisa mengubah atau mengupdate atau install sistemnya. Karena kalau bukan akun root itu tidak akan bisa. Caranya itu dengan perintah sudo su. Kita masukkan password rootnya. Bentar. Sekarang sudah masuk ke akun root. Seperti ini. Pertama-tama yaitu kita pastikan sistem kita terupdate terlebih dahulu. Update sistemnya itu dengan perintah sudo yum update minj. Perintah ini yaitu untuk update sistem. Kita tunggu prosesnya. Biasanya untuk CentOS yang versi 7 atau 8 itu lama. Dan kita lihat untuk CentOS Stream 9 apakah lama. Kayaknya cepat, lebih cepat untuk update sistemnya. Untuk update sistem telah selesai di CentOS 9. Selanjutnya kita itu install paket di NFS server, NFS-nya, yaitu dengan perintah sudo yum install. Sudo yum install minj nfs strip until. Bentar. Periksa kedalaman metadata. Sudo yum install minj nfs until. Ada kode yang keliru di sini, kita enter lagi. Ini proses yaitu untuk install paket NFS masih berjalan. Kita tunggu sampai semuanya terpasang paket NFS-nya, dan sekarang sudah terpasang dengan keterangan seperti ini. Sudah terpasang. Langkah selanjutnya itu kita aktifkan dan melalui layanan NFS. Aktifkan layanan NFS agar berjalan otomatis saat booting dan mulai layanan NFS server, yaitu dengan perintah sudo system ctl enable
server. Bentar. Untuk otomatis booting sudah berjalan dengan seperti ini. Lalu kita sekarang itu buat directory yang akan dibagikan sesuai soal, yaitu dengan perintah sudo mukadir min p slash s srv slash nfs slash backup. Nah, terus kita buat directory lagi yang akan dibagikan itu www. Kita ini misal contoh ya, saya buat directory backup sama www. Setelah itu konfigurasi file explorer, yaitu kita harus edit file etc export untuk menentukan directory mana yang akan dibagikan dan diaksesnya nanti, itu dengan perintah sudo v slash etc slash export fs export. Dan dalam directory ini kita yaitu tambahkan baris, ketik baris itu untuk konfigurasi directory yang akan dibagikan, itu dengan kita isi di sini, kita insert perintah itu srv slash nfs 4 slash backup yang telah dibuat tadi. Terus untuk alamat IP kita masukkan IP, kita lihat terlebih dahulu IP kita pindah dulu ininya untuk melihat IP. Kita lihat di sini internetnya, pengaturan koneksi internet 10.0.2.15, kurang lebih seperti itu. Kita lihat terlebih dahulu IP-nya. Itu kita keluar terlebih dahulu untuk melihat IP. Biasanya untuk IP itu kita ketik IP A. Di sini kelihatan IP-nya 10.02 IP servernya. Tapi kita harus setting terlebih dahulu di sini untuk IP-nya. Kita lihat agar sama dengan satu jaringan sama yang klien. Kita harus setting terlebih dahulu. Kita save dulu untuk setting IP. Yang klien juga di save. Agar si klien dan server itu satu jaringan, kita harus setting terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke pengaturan, setting, lalu kita masuk ke network, lalu yang NAT ini diubah ke internal network, lalu permission modenya kita allow all, lalu kita oke, apply, lalu kita oke. Terus yang satunya ini juga, yang klien juga setting seperti itu, network, NAT-nya diubah internal network, lalu permission modenya kita allow all, enter. Baru kita buka kembali, kita pindah ini, kita start lagi. Kita setting most integratednya untuk keduanya. Setting sistem,
Di sini kita harus power off terlebih dahulu biar, oh enggak usah power off. Tadi nggak bisa ketik karena belum diatur. Eh, yang di sini nih setting, ternyata udah. Untuk integrasi mouse di sini, yaitu kita pilih USB tablet di sini untuk printernya agar kita bisa terbaca saat perekaman. Itu setelah itu kita setting IP-nya terlebih dahulu. Setting, terus kita pilih manual, terus kita masukkan IP-nya untuk misal 162. Ini untuk server NFS server 1.1 seperti itu. Admasknya 255 itu tekan, saya kasih 1.1. terus kita cek lagi itu IP-nya. Kita matikan terlebih dahulu agar perubahan. Matikan, lalu hidupkan lagi agar nge-refresh. Lalu kita cek apakah IP-nya telah berubah, dan benar di sini untuk IP yang telah dibuat manual tadi telah berubah, itu menjadi 192.168.1.1. Lalu kita masuk lagi yaitu untuk ngedit ke sini ke file stc/exportnya, enter, lalu kita insert /srv/ yang telah dibuat tadi nfs4/backup, lalu masukkan IP servernya 192.168.1.1/24 1.1/24 dalam kurung yaitu rw syn c sub 3 cek. Lalu di bawahnya kita buat lagi /rsv/nfs4/ww 192.168.1.1/24 /rw /syc sub 3 cek. Kurang lebih seperti ini. Dan arti RW sendiri yaitu read write access, membaca dan menulis akses. SCN sendiri yaitu memastikan data ditulis secara sinkron, dan no subtree check yaitu menghindari pemeriksaan subtree yang tidak diperlukan. Seperti itu. Lalu kita simpan perubahannya itu dengan /2 wiki. Perubahan disimpan. Selanjutnya yaitu kita muat ulang konfigurasi NFS-nya. Setelah mengedit /etc/export tadi, yaitu kita mengulang konfigurasi NFS-nya yaitu dengan perintah sudo export fs minat apa sudo export file to start oh ada yang keliru tadi, coba kita edit lagi. Kita masuk ke set, ada bagian yang keliru di sini untuk direktorinya yaitu keliru srv. Terus kita simpan perubahannya dan lalu kita ketik lagi yaitu bentar, sudah. Lalu sekarang kita buka firewall untuk NFS-nya yaitu dengan perintah sudo firewall /cmd parameter
permanen service NFS. Bentar. Untuk filenya sudah diaktifkan firewall. Sudo firewall. Permission as firewall assembly firewall terus sudo firewall /cmd sudo firewall /cmd /permanent /add /service. Ada yang keliru di sini, permanen. Bentar. Sukses, itu untuk mengaktifkan filenya udah sukses. Lalu kita selanjutnya kita isi sudo firewall /cmd reload agar terrefresh. Itu bentar. Sukses. Selanjutnya itu tahapan di CentOS kliennya sudah selesai. Itu beralih pada kita install paket di NFS client. Kita keluar, kita minimize terlebih dulu, lalu kita masuk ke CentOS kliennya. Itu kita start, kita jalankan. Kita login di sini CentOS kliennya. Aktivitas, kita ketik terminal. Bentar, kita buka terminal di sini, lalu kita masuk ke root. Ini belum akun root, masih akun biasanya. Kalau kita masuk biasa seperti tadi, sudo su, masukkan password root. Kita sudo su, masukkan password root. Sudo root. Sudo su 2 3. Kita ulang lagi di sini. Saya sudah merubah passwordnya, tadi ada kekeliruan. Passwordnya kita ketik terminal. Saya sudah login pakai akun root. Saya langsung logout tadi, langsung masuk ke akun rootnya. Oke, kita power off dulu. Hidupin lagi. Tadi kendala untuk masuk ke akun rootnya. Saya sudah ubah akun rootnya. Kita tunggu proses. Kita masuk langsung ke akun root, itu kita masukkan passwordnya. Kita ketik di sini terminal. Lalu pertama-tama yaitu kita install paket NFS kliennya, NFS di klien, itu dengan perintah sudo yang install NFS
util. Bentar, error. Sudah install media Asalva 19 jelas. Oh, koneksi gagal. Karena koneksinya gagal, kita yaitu seperti dahulu. Ini kan yang klien, jadi ini yang klien, channel yang klien. Jadi kita sekarang atur jaringannya terlebih dahulu. Agar satu jaringan sama yang server, kita harus setting terlebih dahulu. Untuk jaringannya, kasih 4 manual 192.168 1.2 sal 2 255 2 255 kan. Nah, internet telah terhubung. Coba kita ulangi lagi perintahnya. Kita ping Google. Yes. Ping tidak dapat dicapai. Ini masih kendala di jaringan. Coba kita matikan terlebih dahulu. Settingan jaringannya di sini. Internet, internet network, internet. Kita harus hubungkan server dan klien agar satu jaringan dan terhubung. Sekarang kita ping 9.1 sukses. Sudah ya, install ini s
power off lebih dahulu. Untuk update-nya kita jangan internal terlebih dahulu, kita setting, kita ubah NAT-nya terlebih dahulu di sini. NAT kita update terlebih dahulu di sini agar mendapatkan jaringan laptop kita. Channel S yang klien akan dapat menjaringan laptop kita karena sudah ada internetnya. Tunggu, masuk ke root. Enter. Tadi error karena dia tidak ada internet. Sekarang update sudo dnf sudo yang install ini nfs del. Bentar. Masih error. Bingung kan? Masih error. Di sini kita buat jaringannya. Kita ubah di sini, saya lupa juga. Ini sambungkan otomatis. Terapkan, matikan. Lagi seperti ini. Kita close. Lalu kita coba lagi sampai bisa. Nah, sekarang udah bisa untuk update-nya. Untuk install paket NFS-nya karena tadi memang tidak terhubung internetnya. Karena saya mau connect ke klien agar satu jaringan. Ternyata untuk connect klien itu belum dapat internet. Jadi saya ubah ke NAT-nya terlebih dahulu agar langsung terintegrasi ke laptop sendiri untuk NAT-nya. Nanti saya ubah ke internal networknya. Dan update sudah selesai. Oh, belum selesai. Masih proses pemasangan. Dan ini adalah channel S client. Saya masih install paket channel S clientnya dan sekarang sudah terpasang untuk channel S clientnya. Setelah itu langkah selanjutnya itu kita install, aktifkan layanan melalui layanan NFS agar dapat berjalan otomatis di channel S client, yaitu dengan perintah sudo system ctl enable sudah dibuatkan di sini, yaitu sudah aktif layanan agar berjalan otomatis di saat booting di kliennya. Lalu sekarang kita buat directory yang akan dibagikan. Lalu sekarang kita buat yaitu directory mounting point, yaitu dengan perintah itu di client sudo mkdir slash p slash m mnt slash nfs slash backup yang telah dibuat tadi. Enter. Lalu kita buat dbb. Lalu sekarang itu kita mount directory nfs-nya itu dengan perintah sudo mount mint nfs, masukkan IP servernya nfs 192.168.1.1/24 slash r slv slash nfs4 slash backup slash nfs slash directory-nya backup. Enter.
name or not know value. Sudomon maintain and slash dan keliru slash fc slash nfs backup slash net slash analysis dan oh iya belum bisa terhubung karena kita harus mengubahnya internetnya terlebih dahulu agar satu jaringan sama server, itu dengan langkah-langkah tadi. Itu kita screenshot terlebih dahulu perintahnya, kita screenshot karena ini mau di reboot. Setelah screenshot kita matikan terlebih dahulu power matchingnya. Sini power of the machine matikan, lalu di sini kita seperti dahulu, seperti yang awal tadi, agar connect sama komputer servernya kita masuk ke network, kita ubah lagi internal. Di sini allow all, namanya internet, lalu kita oke, lalu kita start. Ini lumayan panjang prosesnya. Proses sepertinya agar channel server terhubung ke klien, maka kita harus menyamakan IP-nya. Karena IP-nya kita pindah, kita masuk ke sini, terus kita masuk ke pengaturan, kita samakan dengan agar satu jaringan si klien sama si server berada di jaringan. Itu kita setengah 108 1.1 1.2 karena server udah memiliki 1.1 255 255 255. Kan. Lalu kita matikan untuk refresh, lalu kita hidupkan kembali, lalu kita klik terminal kembali. Itu kita masukkan perintah yang gagal tadi karena internetnya tidak terhubung ke server. Itu kita buat sudo mint nfs 92.168 1.1 /4 srv slash nfs slash backup. Direktori yang dibuat tadi di klien tadi yaitu mnt slash nfs slash backups. Bentar. Present with a server. Kita periksa IP-nya. Kita ping. Sudo int nfs 168 detik 1.1 slash als rv nfs backup slash manage slash nfs. Validation give a server no source file directory.
srv separation. Kita mounting directory NFS nya, yaitu kita enter yang dari directory backup. Terus sekarang itu kita mounting directory www. Enter. Proses mounting telah berhasil. Lalu sekarang itu verifikasi mounting, yaitu dengan perintah df minha. Enter. Hasilnya seperti ini, yaitu ini adalah untuk melihat yang sudah terpasang di server. Mounting tadi yang sudah dipasang di server, apa sudah benar dipasangnya, seperti itu. Dan di sini sudah benar terpasangnya dengan perintah tadi, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita semuanya sudah selesai yang dari tugas ini sampai DF Simon sudah selesai, yaitu sekarang pengujian dan eksplorasi, yaitu buat file atau directory pada directory yang dibagikan dari server, lalu periksa apakah perubahan tersebut terlihat pada klien. Coba kita buat, yaitu kita pengujian dan eksplorasi terlebih dahulu, yaitu kita uji, yaitu kita buat di server. Kita buka server, kita login. Kita login di sini. Kita buat yaitu buat file atau directory dalam directory yang akan dibagikan nanti ke klien, yaitu dengan perintah sudo touch srcs srv slash nfs slash backup. Nama filenya yaitu misal tugas 2.txt. Bentar, selesai buat. Terus misal kita buat tugas, misal kita buat lagi file tugas administrasi server, misal. Bentar. Terus kita buat lagi itu misal sudo mkdir srv slash nfs slash www slash testdir. Enter. Lalu kan ini di klien, coba kita sekarang lihat NFS servernya, sharingnya ini di, kita masuk ke klien. Ini kan di server, sekarang masuk ke klien. Coba kita lihat dengan perintah, kita masuk ke klien dan kita periksa apakah file atau directory tersebut sudah muncul di klien dengan perintah yaitu ls masukkan directory-nya mnt slash nfs backup. Enter. Dan tugas 2 serta tugas administrasi server yang sudah dibuat di server tadi sudah bisa diakses di sini, bisa diakses di klien. Contohnya seperti ini. Dan coba kita akses yang untuk www-nya, berhasil diakses. Dan perintah yang sudah dibuat dalam directory tadi yaitu testdir sudah bisa diakses di klien dan berhasil. Alhamdulillah. Lalu kita lihat sekarang yang ini udah berhasil. Terus kita yang kedua coba ubah izin akses pada directory. Izin akses pada yang dibagikan dan amati dampak pada klien. Pada klien. Itu kita masuk ke server. Lalu kita masukkan perintah untuk ubah izin aksesnya, yaitu perintah sudo su sudo chmod 77. Ini artinya yaitu semuanya bisa eksekusi, membaca dan tulis semuanya untuk
pemilih serta klien semuanya, artinya seperti itu. Jadi srv slash n directory-nya kita masukkan, backup, enter. Perintah tersebut sudah dijalankan, lalu kita ls, oh ya, ls-nya di klien, jangan lupa kita masuk ke klien, ls in ld slash slash nfs slash backup, enter. Dan di sini ini hasilnya, perubahannya seperti kurang lebih seperti ini. Ini dapat dieksekusi dari semuanya, baik itu server maupun klien, karena kita memberikan yaitu hak akses tadi 777 kurang lebih seperti itu. Itu sekarang kita yang ketiga, pengujian yang ketiga itu pelajari cara mengkonfigurasi opsi NFS lainnya seperti root squeeze dan no root squeeze. Itu kita coba, yaitu kita masuk ke server, jalankan ke server, yaitu coba kita jalankan perintah yaitu srv slash nfs4 slash backup 192.168.1.1 slash 24 rw sy c slash no seperti kita langsung edit di sininya aja. Nah, di sini itu untuk menggunakan opsi, saya sudah masukkannya kurang lebih seperti ini, no root squeeze. Lalu kita jalankan baik, dan itu dengan perintah sudo export fs min ra, enter. Untuk memeriksa status explore NFS dari export, yaitu kita ketikkan perintah export fs min v. Nah, ini statusnya, kita cek. Nah, seperti ini. Perintah ini akan menampilkan informasi tentang direktory yang diekspor dari opsi yang digunakan, termasuk root squeeze atau no squeeze. Seperti itu. Terus setelah itu yaitu kita masuk ke pengujian yang keempat, yaitu jelajahi cara mengoptimasikan proses mounting menggunakan /etc /fs tab. Langsung kita coba, itu cara mengotomatiskan mounting, yaitu dengan cara yaitu kita masukkan ketik 192.168.1.1 slash srv slash nfs slash backup slash embed slash nfs slash Java. Kita masuk ke sini, kita masuk ke /tc /fs tab terlebih dahulu, enter. Nah, lalu kita edit, kita ketik insert, itu masukkan 192.168.1.1 slash srv slash nfs slash backup slash nfs slash backup slash nfs the file.
lalu kita masukkan lagi 92.168 1.1 slash sr srv slash nfs4 slash backup slash keliru bukan backup www slash manage slash nfs slash www slash nfs dot foul lalu kita save tuh dengan .2 wiki, enter. Lalu kita periksa mount aktif yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan perintah mount. Enter. Dan ini hasilnya yang sudah dibuat tadi. Mount yang sudah dibuat sudah aktif, kurang lebih seperti itu. Yang dapat saya sampaikan. Semua perintah sudah saya jalankan, dan pengujian serta eksplorasinya saya kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akan terus belajar untuk saya senang dapat bisa belajar tentang administrasi server. Saya sangat senang sekali, saya suka sekali. Dan saya akhiri video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.